Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian 84. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan kabar kematian Ye Yunfei sampai ke Akademi Penjaga. Namun penyelidikan memastikan tidak ada pelanggaran aturan perlindungan. Meski sebagian percaya ia telah mati, seorang penjaga merasa firasat aneh bahwa Ye Yunfei masih hidup. Dunia perlahan melupakannya dan beralih pada para jenius akademi, sementara klan Chen tenggelam dalam kekecewaan. Di gua terpencil dekat kota Luohai, Ye Yunfei diam-diam pulih, memurnikan pil bersama Huang Xiang dan Hu Miao, lalu melelangnya demi mengumpulkan harta kayu langka. Setelah kekuatan tubuhnya menembus batas baru, ia keluar dari pengasingan, menatap kota Luohai dengan niat balas dendam yang mulai bangkit. Beberapa saat kemudian, eksekutif itu kembali ke kamarnya seperti biasa. Langkahnya mantap dan wajahnya masih menyisakan jejak kesombongan yang biasa ia tunjukkan di ruang sidang. Namun begitu ia memasuki ruangan dan pintu tertutup di belakangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah firasat tajam menyergap hatinya. Ia berbalik secara tiba-tiba, dan benar saja, ada seseorang berdiri di belakangnya. Sebagai seorang master di alam keraguan, kekuatan jiwanya sudah cukup kuat. Ia mampu merasakan setiap pergerakan halus di dalam ruangan dengan sangat tajam. Tidak mungkin seseorang bisa menyelinap masuk tanpa terdeteksi, kecuali orang itu jauh melampaui persepsinya. Ketika ia melihat dengan jelas siapa yang berdiri di belakangnya, seluruh tubuhnya seketika membeku. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, dan rasa ngeri merayap naik dari telapak kaki hingga ke ubun-ubunnya. Ia seolah-olah melihat hantu. Karena yang berdiri di hadapannya adalah Ye Yunfei. Pikirannya kacau. Ia tahu, jika Ye Yunfei benar-benar belum mati, maka sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Dengan suara terbata-bata dan napas yang tersendat, ia akhirnya berhasil mengucapkan kalimat yang penuh ketidakpercayaan, mempertanyakan apakah Ye Yunfei benar-benar belum mati. Ye Yunfei memandangnya dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Dengan nada datar, ia menyampaikan bahwa rupanya eksekutif itu telah kecewa karena dirinya tidak mati. Ucapan itu membuat darah pejabat tinggi itu semakin dingin. Ia merasa seolah-olah terjatuh ke dalam gua es yang tak berdasar. Seluruh tubuhnya membeku hingga ke tulang. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei memanggil Hu Miao dan memerintahkannya untuk menciptakan ilusi. Hu Miao segera bergerak. Dengan satu gerakan halus, mantra ilusi dilancarkan dan menyelimuti pejabat tinggi tersebut. Dalam keadaan panik dan lengah, ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tatapannya langsung menjadi kosong, seluruh kesadarannya terperangkap dalam ilusi. Ye Yunfei melangkah maju tanpa ragu dan meninju pejabat itu tepat di kepala, membuatnya pingsan seketika. Tubuhnya kemudian dipindahkan ke dalam menara pantom. Setelah itu, Ye Yunfei menghilang dari ruangan seperti bayangan yang tersapu angin. Beberapa saat kemudian, di bawah kota Luohai, tersembunyi sebuah istana bawah tanah yang dijaga dengan sangat ketat. Istana ini adalah penjara perusahaan perdagangan Luohai, dikenal sebagai penjara surgawi. Sejak pertama kali memasuki kota Luohai, Ye Yunfei telah menggunakan kemampuan persepsi kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan penjara tersebut dengan jelas. Penjara itu dilindungi oleh lapisan-lapisan penghalang dan dijaga oleh sejumlah besar tentara. Setiap sudutnya diawasi. Tiba-tiba, di luar gerbang penjara, seorang pria tua berjubah abu-abu dengan tatapan kosong berjalan mendekat. Dialah Tetua Wu, salah satu eksekutif senior perusahaan perdagangan Luohai. Puluhan penjaga yang menjaga gerbang segera membungkuk memberi hormat ketika melihatnya. Dengan suara datar dan linglung, seolah-olah sedang berjalan dalam tidur, Tetua Wu memerintahkan agar semua formasi dan gerbang dibuka karena ia ingin masuk. Para penjaga memang menyadari bahwa Tetua Wu tampak kurang sehat dan sedikit aneh, tetapi mereka tidak berani membantah perintahnya. Tanpa ragu, mereka membuka semua formasi barisan dan gerbang penjara. Tetua Wu pun masuk. Di dalam penjara kekaisaran itu, ditahan para penjahat paling berbahaya milik perusahaan perdagangan Luohai. Di salah satu sudut, seorang pria lanjut usia sekitar 50 tahun diikat pada tiang besi. Tubuhnya penuh luka dan darah kering. Napasnya lemah. Kepalanya terkulai tak bergerak. Pria tua itu adalah Tetua Zhang. Selama beberapa waktu ini, ia telah menderita berbagai penyiksaan kejam.
Tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat parah. Tetua Wu berjalan mendekat hingga berdiri di depan Tetua Zhang yang berlumuran darah. Dengan susah payah, Tetua Zhang mengangkat kepalanya. Tatapannya lemah dan redup. Ia memandang Tetua Wu dan menyatakan agar dirinya dibunuh saja. Namun pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sosok seorang pemuda muncul di samping Tetua Wu dan berbicara sambil tersenyum, menenangkan Tetua Zhang bahwa ia tidak akan mati. Itu adalah Ye Yunfei. Begitu selesai berbicara, Ye Yunfei menampar kepala Tetua Wu dengan punggung tangannya. Kepala itu meledak seketika, darah dan serpihan tulang berhamburan, dan Tetua Wu tewas di tempat. Alasan Ye Yunfei memanfaatkan Tetua Wu untuk memimpin jalan menuju penjara surgawi sangat jelas. Penjara ini dijaga ketat dan dilindungi berbagai formasi. Dengan Tetua Wu sebagai pembuka jalan, banyak rintangan dapat dihindari tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia memang berniat menyelamatkan Tetua Zhang terlebih dahulu sebelum memulai pembalasan. Tetua Zhang terkejut sekaligus gembira saat melihat Ye Yunfei hidup berdiri di hadapannya. Selama beberapa hari terakhir, orang-orang perusahaan perdagangan Luohai terus-menerus mengatakan bahwa Ye Yunfei telah dibunuh. Kini ia melihat dengan matanya sendiri bahwa itu tidak benar. Ye Yunfei tersenyum tipis dan menegaskan bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk membunuhnya. Sebuah belati hitam pekat muncul dengan desisan tajam, memotong semua rantai yang mengikat Tetua Zhang. Tubuh Tetua Zhang langsung jatuh ke tanah karena terlalu lemah untuk berdiri. Huang Xiang muncul di sampingnya, membantu Tetua Zhang berdiri. Ia mengeluarkan ramuan biru, pil tingkat 8, dan memberikannya kepada Tetua Zhang. Begitu pil itu ditelan, ledakan energi penyembuhan menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Luka-luka fisiknya pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Tak lama kemudian, Huang Xiang mengeluarkan pil meridian surgawi berwarna kuning, juga pil tingkat 8, untuk memperbaiki meridian yang rusak. Beberapa saat kemudian, Tetua Zhang telah memulihkan sebagian besar kultivasinya. Wajahnya kembali memancarkan semangat. Ia berdiri dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Ye Yunfei karena telah menyelamatkannya. Ye Yunfei mencibir ringan dan menyatakan bahwa sekarang, setelah lukanya sembuh, sudah waktunya untuk balas dendam. Ia melambaikan tangannya, memimpin Tetua Zhang dan Huang Xiang keluar dari penjara. Hu Miao pun muncul dan mengikuti di belakang. Dengan satu pukulan, Ye Yunfei menghancurkan gerbang penjara. Para penjaga di luar tewas seketika oleh tinjunya, berubah menjadi mayat tanpa sempat melawan. Beberapa pukulan berikutnya menghancurkan semua formasi di sekitar penjara. Tak lama kemudian, teriakan menggema di kantor pusat perusahaan perdagangan Luohai. Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Xiang, dan Tetua Zhang bergerak seperti badai maut, membunuh hampir siapapun yang mereka temui, kecuali para pelayan, pembantu rumah tangga, dan anak-anak yang tidak tahu seni bela diri. Kekuatan Hu Miao di tahap akhir alam kondensasi meledak dengan dahsyat. Dikombinasikan dengan teknik ilusi luar biasa dari klan rubah surgawi primordial, daya hancurnya mencengangkan. Huang Xiang, sebagai kultivator hantu, tak memiliki tubuh fisik. Wujudnya berubah-ubah tanpa batas. Ia dapat menempel pada objek apapun, muncul dan menghilang tanpa jejak. Senjata seperti pedang dan tombak hampir tidak berpengaruh padanya, karena esensinya adalah jiwa yang kebal terhadap kerusakan fisik. Untuk membunuh kultivator hantu, seseorang harus menggunakan teknik rahasia kekuatan jiwa. Bersama-sama, mereka membentuk kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Semuanya praktis tersapu bersih. Tetua Zhang, yang belum sepenuhnya pulih, tetap berada di belakang, tidak banyak bergerak. Tak lama kemudian, seluruh eksekutif senior perusahaan perdagangan Luohai menerima peringatan dan bergegas keluar satu persatu. Ketika mereka melihat Ye Yunfei berdiri hidup-hidup di hadapan mereka, wajah mereka berubah drastis. Mereka tercengang, menatapnya dengan mata tak percaya, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang mustahil. Mereka tidak tahu apakah yang mereka lihat itu nyata, atau hanya mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ye Yunfei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap para eksekutif senior perusahaan perdagangan Luohai dengan senyum tipis yang tenang namun penuh makna. Kehadirannya terasa seperti bayangan kematian yang kembali dari jurang, dan sikap santainya memperlihatkan bahwa pertemuan kembali ini sama sekali tidak membawa niat baik. Ia memandang mereka satu persatu, seolah menilai ketakutan yang tersembunyi di balik wajah para petinggi itu. Ren Xuantang menatap Ye Yunfei tanpa berkedip, suaranya serak dan dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dalam hatinya bergolak pertanyaan yang tak mampu ia pahami, bagaimana mungkin seseorang yang jantungnya telah tertusuk masih berdiri hidup di hadapannya.
Rasa ngeri bercampur amarah membuat napasnya terasa berat. Ye Yunfei menanggapi dengan tawa dingin yang mengandung penghinaan, seolah pertanyaan itu sama sekali tidak layak dipertimbangkan. Baginya, gagasan bahwa dirinya dapat dibunuh begitu saja terasa hampir menggelikan. Setelah itu, Ye Yunfei melangkah maju. Langkah tersebut tampak sederhana, namun ketika telapak kakinya menyentuh tanah, getaran berat menyebar seperti denyut kekuatan purba yang mengguncang seluruh kota Luohai. Udara terasa menegang, bangunan-bangunan bergetar halus, dan tanah di bawah kaki para penonton seakan bergetar oleh tekanan yang tak terlihat. Dengan gerakan santai, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dari kejauhan. Teknik menyerang dewa melintasi pegunungan mengalir melalui tubuhnya, berubah menjadi tekanan tak kasat mata yang menghantam seorang pejabat tinggi perusahaan perdagangan Luohai. Pria itu tersentak, naluri bertahannya memaksanya mundur dengan panik. Sebagai ahli tahap awal alam kondensasi, ia mencoba mengumpulkan keberanian. Tombak perak di tangannya terangkat, memancarkan kilau dingin ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan yang mendekat. Namun, kekuatan Ye Yunfei bagaikan gelombang gunung yang runtuh. Tombak itu terlepas dari kendali, berputar menjauh seperti daun yang tersapu badai, sementara tekanan pukulan Ye Yunfei menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam sekejap, keberadaannya lenyap, seakan tubuhnya tak mampu menahan beban kekuatan yang melampaui batasnya. Kekuatan fisik Ye Yunfei yang telah mencapai 2,5 juta jin, dipadukan dengan teknik menembus gunung menembus dewa dari tinju pembunuh dewa iblis sejati, menjadikan setiap pukulan sebagai hukuman yang tak dapat dihindari. Seorang ahli alam kondensasi sejati tahap awal tumbang hanya dengan satu serangan. Namun semua itu hanyalah permulaan. Langkah kedua Ye Yunfei jatuh, dan sekali lagi tanah bergetar seperti merespons kehadiran kekuatan yang menindas. Pukulan berikutnya mengarah pada seorang ahli tahap menengah alam kondensasi. Pria itu meraung, berusaha menahan tekanan dengan seluruh kemampuannya. Namun pertahanannya runtuh seperti benteng rapuh di hadapan badai. Tubuhnya terpukul mundur, kehilangan kendali, sebelum kekuatan susulan menghapus keberadaannya tanpa ampun. Langkah ketiga menyusul. Getaran menyebar kembali, dan seorang pejabat tinggi lainnya terangkat oleh tekanan yang tak terlihat, meninggalkan tubuh tanpa nyawa sebelum sempat memahami apa yang terjadi. Langkah demi langkah berikutnya mengalir seperti irama kematian. Setiap langkah diikuti pukulan jarak jauh yang meniadakan satu kehidupan. Para petinggi perusahaan perdagangan Luohai mencoba melawan, menghindar, dan bertahan, tetapi perlawanan mereka terasa sia-sia. Di hadapan kekuatan fisik Ye Yunfei yang begitu besar, mereka tampak seperti daun kering yang diterpa badai. Dalam waktu singkat, 7 langkah telah diambil, dan 7 ahli alam kondensasi sejati jatuh. Kematian mereka terjadi begitu mudah hingga menyerupai seseorang yang memotong buah-buahan tanpa hambatan. Setelah itu, Ye Yunfei kembali berdiri tenang dengan tangan di belakang punggungnya, menatap para petinggi yang tersisa dengan sorot mata dingin. Keheningan menyelimuti markas perusahaan perdagangan Luohai. Tidak ada yang berani berbicara. Rasa dingin merayap ke dalam hati setiap orang, seolah mereka berdiri di hadapan iblis yang tak tertandingi. Perusahaan perdagangan Luohai memiliki lebih dari 20 ahli alam kondensasi. Sebagian telah tewas sebelumnya, dan kini 7 lagi jatuh. Separuh kekuatan inti mereka telah lenyap di tangan Ye Yunfei. Para petinggi yang tersisa gemetar, keberanian mereka runtuh sepenuhnya. Mereka memahami bahwa dengan kekuatan yang tersisa, mustahil bagi mereka menandingi Ye Yunfei. Bahkan sebelumnya, dengan bantuan lebih dari 20 ahli serta 300 ksatria misterius, mereka hanya mampu hampir mengalahkannya. Di belakang Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Shang, dan Tetua Zhang berdiri dalam diam, menyaksikan kekuatan tempur yang kini terasa jauh lebih menakutkan dibanding sebelumnya. Setelah hening panjang, Ren Xuantang akhirnya memaksa dirinya bersuara, menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Ye Yunfei. Suaranya terdengar tegang, dipenuhi rasa takut yang berusaha disembunyikan. Ye Yunfei dengan tenang menyatakan niatnya menghancurkan perusahaan perdagangan Luohai, seolah itu hanyalah keputusan sederhana. Ren Xuantang mencoba bertahan dengan mengingatkan fondasi perusahaan yang telah berdiri lebih dari 200 tahun, jaringan luas, serta sekutu yang tak terhitung. Namun bagi Ye Yunfei, semua itu hanyalah alasan kosong. Ia menanggapi dengan cibiran dingin. 3 pukulan berikutnya mengalir tanpa tergesa. Tekanan dahsyat menyapu ruang, menimpa Ren Xuantang dan 2 petinggi lainnya. Salah satu dari mereka langsung lenyap, sementara yang lain terhempas dengan luka berat. Ren Xuantang sendiri memaksakan seluruh kekuatan spiritualnya, membentuk pertahanan seperti 2 dinding raksasa. Namun di hadapan kekuatan Ye Yunfei,
pertahanan itu runtuh perlahan, meninggalkan Ren Xuantang terhuyung, napasnya kacau dan wajahnya pucat. Sebagai ahli tingkat lanjut alam kondensasi sekaligus petarung terkuat perusahaan, bahkan Ren Xuantang tidak mampu menahan tekanan Ye Yunfei. Menyadari kenyataan pahit itu, Ren Xuantang akhirnya menundukkan harga dirinya. Ia menawarkan kompensasi, bahkan setengah kekayaan perusahaan perdagangan Luohai, berharap Ye Yunfei bersedia berhenti. Tawaran itu membuat para petinggi yang tersisa terkejut. Mereka tahu betapa besarnya kekayaan tersebut, jumlah yang cukup untuk mengguncang seluruh wilayah timur. Harapan tipis muncul di mata mereka. Mereka percaya tak ada orang yang mampu menolak tawaran sebesar itu. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum dengan penghinaan yang jelas. Baginya, jika semua orang di hadapannya musnah, maka seluruh kekayaan itu tetap akan menjadi miliknya. Sebuah pemikiran sederhana yang menghancurkan sisa harapan mereka, sekaligus menegaskan bahwa badai pembantaian baru saja dimulai. Terakhir kali, Ye Yunfei terluka di kota Luohai, sementara Tuan Tua Zhang ditangkap oleh perusahaan perdagangan Luohai dan mengalami berbagai macam penyiksaan yang kejam. Kenangan itu masih terpatri jelas di benak Ye Yunfei, menjadi bara kemarahan yang tak pernah padam. Karena itulah, dalam hatinya telah tertanam keputusan yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan membiarkan perusahaan perdagangan Luohai lolos begitu saja. Ren Xuantang kehilangan kata-kata. Semua alasan, ancaman, dan harga diri yang sebelumnya ia miliki runtuh di hadapan kenyataan bahwa Ye Yunfei masih berdiri hidup di depannya. Dalam sekejap, sosok Ye Yunfei bergerak. Pergerakannya begitu cepat hingga menyerupai bayangan hantu yang menembus ruang, muncul tepat di hadapan Ren Xuantang tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi. Dengan ekspresi datar dan tatapan dingin, Ye Yunfei menyampaikan keputusan yang sederhana namun mematikan, bahwa Ren Xuantang kini bisa mati. Tinju Ye Yunfei bergerak maju. Tekanan kekuatan yang mengerikan segera menyelimuti Ren Xuantang, seperti gunung runtuh yang menindih dari segala arah. Udara di hadapan pukulan itu terdesak hebat, berputar liar seakan tak mampu menahan beban kekuatan yang datang. Pada saat itu, Ren Xuantang merasakan teror yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di hadapannya bukan lagi seorang manusia, melainkan sosok yang terasa seperti binatang purba dari zaman barbar yang bangkit kembali. Dalam kepanikan, Ren Xuantang mengeluarkan raungan tajam dan memaksa seluruh kemampuannya keluar. Berbagai trik dikerahkan tanpa menahan diri. Puluhan harta karun magis dilepaskan sekaligus, artefak sejati, artefak terlantar, hingga artefak purba, semuanya melayang di sekelilingnya dalam upaya terakhir untuk bertahan. Pisau, pedang, tombak, menara, dan berbagai bentuk artefak lainnya bersinar dengan energi yang mengerikan. Teknik-teknik tajam dilepaskan melalui artefak tersebut, menciptakan lapisan pertahanan yang tampak tak tertembus. Namun di hadapan kekuatan tinju Ye Yunfei, semua itu tidak berarti. Satu demi satu harta karun magis terpukul menjauh, kehilangan kendali seperti benda rapuh yang dihantam gelombang raksasa. Artefak-artefak berkualitas tinggi itu tidak mampu mempertahankan bentuknya, runtuh dan hancur di tengah tekanan yang tak tertahankan. Akhirnya, tanpa penghalang, tinju Ye Yunfei mencapai Ren Xuantang. Dengan tekad putus asa, Ren Xuantang menggertakkan giginya dan menangkis menggunakan kedua tinju. Cahaya emas pekat menyelimuti lengannya, menjadikannya seolah terbuat dari logam murni yang berkilau. Teknik tinju emas, seni bela diri tingkat tinggi yang menjadi andalannya, dikerahkan sepenuhnya. Dua kekuatan itu bertemu. Getaran dahsyat menyebar melalui tubuh Ren Xuantang, memaksanya memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar jauh sebelum jatuh ke tanah dengan kondisi yang jelas terguncang hebat. Meski demikian, sebagai ahli tahap akhir alam kondensasi, ia masih mampu bertahan dari serangan tersebut, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para ahli tahap awal maupun menengah. Dengan susah payah Ren Xuantang berdiri kembali. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Ia memahami dengan sangat jelas bahwa dirinya tidak memiliki peluang untuk menang. Kekuatan fisik Ye Yunfei saja sudah cukup untuk menindasnya sepenuhnya. Para eksekutif senior lainnya dari perusahaan perdagangan Luohai merasakan kesedihan mendalam. Kekuatan yang selama ini disegani di wilayah timur kini dipermalukan oleh seorang junior tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Di tengah keheningan itu, salah satu eksekutif tiba-tiba berbalik dan melarikan diri tanpa berkata apapun. Ia memahami kenyataan bahwa bertahan di sini hanya berarti kematian, sehingga naluri bertahan hidup mendorongnya untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun Ye Yunfei hanya tertawa. Dengan bantuan jubah bayangan surgawi yang meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat, ia langsung muncul di hadapan eksekutif tersebut. Sebuah pukulan sederhana dilayangkan,
dan tanpa semangat bertarung yang tersisa, pria itu tidak mampu bertahan. Tubuhnya lenyap seketika, meninggalkan jejak darah di udara. Tatapan Ye Yunfei kemudian menyapu para petinggi yang tersisa. Suaranya tenang, namun mengandung kepastian mutlak bahwa tak seorang pun akan lolos. Sementara itu, sebagian besar pasukan perusahaan perdagangan Luohai telah jatuh di tangan Ye Yunfei, Hu Miao, dan Huang Xiang. Mereka yang tersisa hanya mampu menyaksikan dengan ketakutan, tidak berani bergerak maju sedikit pun. Gelombang niat membunuh terpancar dari tubuh Ye Yunfei, menandakan bahwa pembantaian berikutnya akan segera dimulai. Namun pada saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang eksekutif senior tiba-tiba berlutut di hadapan Ye Yunfei. Ketakutan yang luar biasa setelah menyaksikan kematian para ahli alam kondensasi sejati membuatnya kehilangan seluruh harga diri. Yang ia inginkan hanyalah bertahan hidup. Puluhan tahun kultivasi yang membawanya menuju kejayaan di wilayah timur membuatnya enggan mengakhiri hidup di tempat ini. Tak lama kemudian, 6 ahli alam kondensasi lainnya mengikuti, berlutut bersama, menyatakan kesediaan untuk tunduk sepenuhnya, meninggalkan hanya Ren Xuantang yang masih berdiri. Pemandangan itu membuat Ren Xuantang merasa tubuhnya dingin. Ia mundur beberapa langkah, hampir jatuh, sementara salah satu dari mereka menyatakan bahwa keputusan itu diambil semata-mata demi bertahan hidup. Keputusasaan menyelimuti Ren Xuantang. Ia menyadari bahwa perusahaan perdagangan Luohai telah benar-benar runtuh, dan penyesalan mendalam memenuhi hatinya karena pernah memprovokasi Ye Yunfei. Namun penyesalan itu datang terlambat, tidak ada jalan kembali. Ye Yunfei memandang ketujuh orang yang berlutut itu dengan sedikit keterkejutan, namun tetap berhati-hati. Ia tidak mempercayai sumpah kosong yang lahir dari keterpaksaan. Baginya, membunuh mereka semua justru lebih sederhana. Ketujuh ahli itu panik dan bersumpah berulang kali, mencoba meyakinkan kesetiaan mereka. Namun Ye Yunfei menolak mempercayai sumpah dangkal semacam itu. Sebagai gantinya, ia mengusulkan penanaman batasan jiwa di lautan jiwa mereka, sebuah metode yang menuntut kerja sama penuh dan tidak memberi ruang bagi pengkhianatan. Mendengar hal tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka memahami bahwa batasan jiwa berarti kesetiaan mutlak seumur hidup, di mana pikiran pengkhianatan sekecil apapun dapat berujung kematian. Namun pilihan yang mereka miliki sangat terbatas. Setelah saling bertukar pandang dan melalui keraguan singkat, satu persatu mereka menyatakan kesediaan menerima syarat tersebut demi bertahan hidup. Melihat itu, Ye Yunfei mengangguk puas. Ia kemudian mengeluarkan 7 pil roh hitam dan membiarkannya melayang di hadapan mereka. Ketujuh ahli itu mengenali pil tersebut sebagai racun, dan wajah mereka sedikit berubah. Namun keadaan memaksa mereka menelan pil itu tanpa perlawanan. Ye Yunfei menjelaskan dengan tenang bahwa racun tersebut tidak akan bereaksi selama 10 hari, tetapi setelah itu mereka harus menerima penawarnya. Jika tidak, bahkan makhluk surgawi pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Dalam 10 hari itu, ia akan menanamkan batasan jiwa satu persatu, dan setelah proses selesai, penawar akan diberikan. Dengan nada yang tetap tenang, Ye Yunfei menegaskan bahwa selama mereka bekerja sama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebuah ketenangan yang justru membuat suasana terasa semakin menegangkan, menandai bahwa nasib mereka kini sepenuhnya berada di tangan Ye Yunfei. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.